Pernah lihat ondel-ondel makan jeruk bali satu kantong sendirian? Nggak cuma itu, bijinya malah ditanam, dan hasilnya bikin geleng-geleng kepala. Ada yang pernah dengar ondel-ondel bisa nyambung pohon jeruk juga? Cerita kali ini gokil banget, karena ondel-ondel berubah jadi petani jeruk terlucu sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like kalau videonya menghibur, tulis komentar di bawah, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita lucu-lucu ondel-ondel lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita mulai cerita serunya hari ini. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan buah-buahan dengan berbagai macam rasa yang lezat, termasuk jeruk-jerukan yang akan jadi bintang cerita kali ini. Jangan lupa juga tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarga beliau di kolom komentar ya. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Teman-teman, yuk kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena hidup ini bukan sekadar tertawa, tapi juga harus taat dan tunduk kepadanya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, kisah ondel-ondel hari ini berkaitan banget sama ayat ini. Tulis juga ya, kalian nonton dari mana aja? Tulis di kolom komentar biar kita tahu seberapa luas jangkauan sahabat ondel-ondel kita. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir video ada satu pertanyaan seru, dan yang jawabannya betul di komentar, bakal dapat hadiah spesial yang akan diumumkan di bagian penutup. Pagi itu suasana kampung masih sepi, kabut tipis menggantung di antara pepohonan dan deretan rumah panggung yang berdiri kokoh di samping got kecil yang mengalir tenang. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan, menandakan hari mulai beranjak pagi. Namun dari arah ujung gang yang biasa dipakai anak-anak main sepeda, tiba-tiba muncul sosok besar, tinggi, dan penuh warna. Siapa lagi kalau bukan Cimug, si ondel-ondel legendaris yang terkenal di kampung bukan karena menari, tapi karena kelakuannya yang nyeleneh. Kali ini, Cimug terlihat menenteng sesuatu yang bikin warga yang lihat langsung mengernyitkan dahi. Bukan senjata, bukan pula alat musik, tapi kantong plastik besar berisi penuh jeruk bali. Wow, Cimug, mau jualan buah? Bang? Teriak Bang Ojib, abang ojek yang nongkrong di pos ronda sambil ngopi. Tapi Cimug hanya senyum lebar sambil mengangkat tinggi kantong jeruk balinya, seakan mau pamer ke seluruh jagat kampung. Bukan jualan, bang, ini buat sarapan, katanya sambil ngeloyor jalan ke arah halaman rumahnya yang luas, tempat dia sering bikin eksperimen aneh-aneh. Warga yang lihat cuma bisa melongo, sambil mikir, ini ondel-ondel mau sarapan buah segede itu semua sendirian? Dia ngiler atau emang gabut? Sampai di halaman, Cimug meletakkan kantong jeruk bali itu di atas tikar plastik warna biru. Dia duduk dengan posisi bersila, baju adat Betawinya masih lengkap, rompi bordir warna kuning oranye, kain sarung hijau di pinggang, dan tentu saja, muka merah legendarisnya yang selalu tampak ekspresif. Satu demi satu, jeruk bali dikeluarkan dari kantong. Ukurannya bukan main, besar, bulat, dan wangi. Nih sarapan sehat ala Cimug, katanya dengan suara bangga. Jeruk pertama dikupas dengan hati-hati. Tangan besar Cimug ternyata lincah juga mengupas kulit tebal jeruk bali. Dia nggak pakai pisau, cukup pakai tangan saja. Begitu kulit jeruk dibuka, tampaklah daging buahnya yang tebal, berwarna merah muda segar. Airnya muncrat sedikit ketika ditekannya. Cimug memejamkan mata, lalu langsung menggigit satu segmen jeruk besar itu. Kerucuk, suara kunyahan pertamanya menggema di halaman. Sambil makan, dia senyum-senyum sendiri. Ini baru namanya sarapan. Nggak usah roti, nggak usah nasi uduk. Ini lebih bergizi dan anti lemak, katanya dengan gaya pidato presiden ondel-ondel sejagat raya. Tapi ternyata, aksi Cimug tidak berhenti sampai di situ. Jeruk demi jeruk dia makan satu persatu. Lama-lama bukan sarapan, ini sudah kayak lomba makan jeruk bali. Di sebelahnya, terlihat sudah menumpuk kulit-kulit jeruk yang menggunung kayak bukit. Tapi yang unik, setiap kali dia menemukan biji jeruk, dia tidak buang sembarangan.
Dia kumpulkan biji-biji itu dengan rapi dalam sebuah kaleng bekas biskuit Hongguan yang dia taruh di samping tikar. Warga yang lewat pun mulai berhenti dan menonton, seperti sedang melihat pertunjukan sirkus unik. Ada yang nyeletuk, "Bang Cimug, itu jeruknya buat acara RT ya? Kok enggak habis-habis?" Cimug hanya membalas dengan tawa khasnya yang mirip tawa badut pasar malam. "Ini MAH bukan buat siapa-siapa. Ini proyek besar," katanya penuh rahasia. Setelah seluruh jeruk bali dalam kantong habis dimakan, jumlahnya ada 12 buah, bisa kamu bayangkan perut ondel-ondel sebesar apa itu? Cimug langsung berdiri, mengangkat kaleng isi biji jeruk, lalu melangkah ke arah belakang rumah. Di situ ada sebidang tanah kosong, tempat biasanya dia menanam macam-macam eksperimen, mulai dari tanaman tomat rasa nangka sampai cabai rawit yang katanya bisa nyetrum lidah. Dengan sangat hati-hati, dia gali lubang kecil pakai sendok makan bekas, yang biasanya dipakai buat ngaduk kopi, lalu menanam satu persatu biji jeruk bali. Setiap satu lubang ditanam satu biji, ditutup tanah, lalu disiram pakai air dari botol bekas mineral. Tanam, siapa tahu nanti tumbuh jadi pohon jeruk bali raksasa, gumamnya sambil senyum penuh harap. Waktu itu, matahari mulai naik, tapi Cimug tetap semangat. Bahkan dia sempat nyanyi-nyanyi kecil lagu ciptaannya sendiri. "Jerukku ditanam, semoga jadi pohon, nanti kalau panen bisa bikin jus bareng." Warga yang lihat cuma bisa geleng-geleng kepala, antara heran dan kagum. Siapa sangka ondel-ondel bisa punya misi pertanian yang serius juga. "Kalau beneran tumbuh, gua mau minta bibitnya, Bang," kata Bu Rini, tetangga sebelah yang juga suka nanam cabai di pot. Cimug pun jawab, "Nanti saya jual di marketplace. Namanya, Bibit Jeruk Bali Cimug, Limited Edition." Warga langsung ketawa ngakak. Hari itu pun ditutup dengan Cimug duduk santai di kursi plastik oranye, sambil memegang perutnya yang kenyang bukan main. Ia melirik kaleng kosong bekas biji jeruk, lalu menatap ke arah tanah yang sudah ditanami. Dengan mata berbinar, dia berbisik, "Kalau semua tumbuh, kampung ini bakal jadi kampung jeruk. Aku bakal jadi raja jeruk Bali Nusantara." Dan begitulah, kisah lucu tapi inspiratif dari ondel-ondel Cimug yang sukses menghabiskan satu kantong jeruk Bali sendirian, dan tetap semangat menanam bijinya dengan penuh harapan. Siapa tahu, tahun depan kita bisa panen bareng di kebun Cimug, sambil ngevlog dan bikin konten, dari jeruk ke rezeki. Seru banget kan? Setelah sukses makan satu kantong jeruk Bali dan menanam bijinya, petualangan ondel-ondel Cimug belum selesai. Justru dari situlah semangat bertanamnya makin menjadi-jadi. Kali ini, Cimug bukan hanya ingin menanam, tapi ingin menciptakan inovasi revolusioner di dunia perjerukan. Sambil duduk selonjoran di bangku kayu, Cimug membuka handphone jadulnya dan nonton video pertanian dari internet, tepatnya tentang cara menyambung atau enten pohon. Wah, ini dia, jurus menyambung pohon, supaya satu pohon bisa buah dua jenis. Hebat juga ya manusia modern, ucap Cimug sambil nyengir. Sambil manggut-manggut menonton tutorial, Cimug langsung semangat bikin daftar peralatan yang dibutuhkan. Pisau kecil tajam, plastik wrap atau lakban bening, gunting, dan tentu saja 2 batang pohon jeruk dari jenis berbeda. Jeruk siam dan jeruk sunkist. Yang satu manis segar lokal, yang satu dari luar negeri. Kalau dua-duanya gabung, bisa jadi rasa internasional tapi harga kaki 5. Katanya sambil nyengir ke kamera handphonenya sendiri, seolah dia sedang bikin konten edukasi buat subscribernya yang padahal belum ada. Cimug pun langsung beraksi. Dia berjalan ke pekarangan belakang rumah, tempat di mana beberapa pohon kecil sudah mulai tumbuh. Di sana ada 2 pohon jeruk, yang satu dari biji jeruk siam hadiah dari Pak RT waktu acara 17-an, dan yang satu lagi bibit sunkist beli online saat promo gratis ongkir. 2 pohon itu ditanam berdampingan, dan kini sudah setinggi paha orang dewasa. Dengan gaya ala ilmuwan botani, Cimug berdiri di antara 2 pohon itu, memegang pisau kecil sambil pakai helm mainan anak tetangga biar makin dramatis. Langkah pertama, potong batang pohon jeruk siam secara miring. Langkah kedua, belah batang jeruk sunkist di bagian tengah, lalu selipkan potongan jeruk siam ke dalamnya. Langkah ketiga, bungkus erat pakai plastik bening. Sambil ngelap keringat, Cimug berseru, "Inilah operasi besar antar jeruk lintas negara." Warga yang kebetulan lewat langsung berhenti. "Bang, lu ngapain tuh?" tanya Bang Paiman, tukang ketoprak. "Ini MAH nyambung silaturahmi antar pohon."
Entar satu pohon, dua rasa. Satu dunia, satu cinta, jawab Cimug dengan gaya seperti motivator. Operasi penyambungan pohon berlangsung selama hampir 1 jam. Setiap langkah dilakukan penuh ketelitian, dan sesekali ngedumel karena lakban nempel di tangan sendiri. Setelah selesai, Cimug menamai proyeknya sebagai Misi Jeruk Satu Dunia. Dia bahkan bikin label dari kardus bekas mie instan, bertuliskan, eksperimen jeruk, jangan dipegang. Doakan sukses. Dan digantung di pohon pakai tali rafia. Kalau berhasil, aku daftar Guinness World Records, ondel-ondel pertama yang bisa nyambung jeruk, kata Cimug penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, Cimug rajin sekali menyiram dan merawat sambungan pohon itu. Dia kasih pupuk organik, kadang diajak ngobrol, bahkan sesekali dia bacakan pantun-pantun lucu biar pohonnya nggak stres. Jeruk sunkist sama jeruk siam, nyambungnya cantik kayak pengantin. Kalau kalian tumbuh dengan tentram, aku traktir kalian minum vitamin, katanya sambil nyiram air ke akar-akar pohon. Anak-anak kecil yang lihat sampai bingung, Bang, pohon bisa diajak ngobrol juga ya? Dijawab Cimug, bisa dong, semua makhluk ciptaan Allah bisa diajak silaturahmi. Seminggu, 2 minggu, sebulan berlalu, dan keajaiban pun mulai terlihat. Tunas-tunas kecil mulai tumbuh dari sambungan 2 batang jeruk itu. Warnanya agak beda, lebih cerah, dan daunnya sedikit lebar. Cimug langsung loncat kegirangan. Alhamdulillah, nyambung. Ini pertanda pohonnya cocok, katanya sambil sujud syukur di tanah, walau pas bangun lututnya sakit karena kena kerikil. Warga kampung pun mulai tertarik. Bahkan Pak RW datang bawa buku catatan, nanya, Bang Cimug, boleh nggak eksperimen ini kita jadikan proyek kampung? Siapa tahu bisa jadi produk unggulan. Cimug pun menjawab, tentu boleh. Tapi nanti harus ada nama saya di labelnya. Jeruk Cimug asli Betawi, rasa internasional. Akhirnya, sambungan pohon jeruk Cimug jadi topik hangat di tongkrongan kampung. Banyak yang datang buat lihat. Ada yang ngajak selfie di depan pohon, ada yang pengen belajar nyambung juga. Bahkan seorang mahasiswa pertanian dari kota datang buat wawancara Cimug untuk tugas akhir. Saya mau tulis skripsi tentang inovasi petani lokal. Bang Cimug, boleh saya wawancara? Cimug pun langsung pasang pose keren. Berdiri di samping pohon dengan tangan bersilang, mirip ahli botani dari Jepang. Boleh, asal nulisnya jangan salah nama. Cimug, huruf C-nya besar. Ya. Dan begitulah, petualangan lucu tapi luar biasa ini memperlihatkan bahwa di tangan ondel-ondel pun, dunia pertanian bisa terasa menyenangkan. Dari belajar lewat internet sampai praktek langsung, Cimug membuktikan bahwa belajar itu bisa dari mana saja, bahkan dari kebun belakang rumah. Cerita ini jadi bukti bahwa siapapun bisa berinovasi, asal ada niat, semangat, dan jeruk. Karena dalam hidup, kadang yang penting bukan hasilnya, tapi usahanya yang penuh canda tawa. Matahari pagi baru saja naik ketika suara burung pipit terdengar riang di sekitar kebun belakang rumah Cimug. Udara terasa segar, embun masih menempel di dedaunan, dan sinar matahari menyorot lembut dari celah awan. Tapi bukan itu yang jadi perhatian utama pagi itu, melainkan teriakan penuh semangat dari Cimug. Alhamdulillah ahah, jeruk gua berbuah, cuy. Suara itu menggema sampai ke gang depan, membuat beberapa tetangga keluar dari rumah sambil masih pakai daster dan handuk melilit di kepala. Dan benar saja, ternyata pohon-pohon jeruk hasil dari eksperimen Cimug mulai menunjukkan hasil luar biasa. Batang pohon jeruk limau dan jeruk keprok yang dulu kecil dan kurus kini sudah tinggi, rimbun, dan penuh dengan buah menggantung. Jeruk limau tampak kecil-kecil, bulat, kulitnya hijau mengilap, sedangkan jeruk keprok warnanya oranye terang dengan aroma manis khas yang bikin siapapun ngiler. Buahnya nggak cuma 1-2, tapi puluhan. Seakan-akan para pohon ingin membuktikan bahwa mereka bangga telah ditanam oleh ondel-ondel paling kreatif di kampung Rawajati, Cimug, sang petani viral dadakan. Cimug tak menyia-nyiakan momen ini. Dia langsung keluar rumah dengan kostum, petani full set, hasil modifikasi. Topi caping dari bambu yang sudah dicat warna pink neon, karena itu satu-satunya cat yang dia temukan di gudang, sarung diselempangkan di leher ala kobau Betawi, serta sendal jepit kebesaran yang dia pakai terbalik. Di tangannya ada keranjang anyaman plastik dan gunting taman. Hari ini, kita panen akbar.
teriaknya penuh semangat, sambil mengayunkan tangan ke udara seperti mau naik panggung konser. Anak-anak kecil yang melihat dari pagar langsung teriak, "Bang, panennya live dong." Panen dimulai dengan penuh gaya. Cimug memilih buah-buah terbaik, lalu memotong tangkainya dengan hati-hati. Yang ini jeruk limau siap sambal. Dan ini, jeruk keprok manis kayak senyuman mantan, katanya sambil nyelipin buah ke dalam keranjang. Tapi karena terlalu semangat, dia sempat kesangkut cabang pohon. Topi capingnya nyangkut dan sempat bikin ondel-ondel kita berdiri jongkok kayak lagi bikin pose yoga. Warga yang nonton dari balik pagar nggak bisa nahan ketawa. Cimug nyangkut. Ada yang punya galah, cepet. Dan dengan penuh perjuangan, akhirnya dia berhasil turun sambil tetap jaga wibawa. "Tenang, ini bagian dari strategi memetik buah di sudut ekstrim," ujarnya sok profesional. Buah-buah jeruk yang dikumpulkan langsung ditata rapi di atas meja plastik depan rumah. Cimug bahkan bikin tulisan dari spidol merah di kardus bekas. "Panen perdana, jeruk limau jeruk keprok asli kebun Cimug. Gratis icip, bayar foto." Nggak butuh waktu lama, warga pun datang berbondong-bondong. Ibu-ibu dari pengajian RT 04 datang sambil bawa keranjang belanja. Ada yang langsung bilang, "Bang, ini beneran jeruk dari pohon elu?" Cimug pun menjawab dengan ekspresi bangga, "Iya, Bu. Dari pohon sendiri, tanah sendiri, dan pupuk juga dari hasil fermentasi kulit semangka kemarin." Semua langsung kagum dan sedikit bingung. Anak-anak kecil pun antusias. Mereka ngantri buat nyobain jeruk keprok yang manis dan jeruk limau yang asem-asem segar. Ada yang ngupas sendiri, ada yang minta Cimug bukain. Tapi karena jeruk limau ukurannya kecil dan kulitnya agak susah dikupas, beberapa anak malah iseng adu siapa yang bisa kupas paling cepat. Yang kalah harus cium daun jeruk. Cimug pun ikutan, dan seperti biasa, gaya ngupas jeruknya dramatis banget. Pakai 2 tangan, 1 mata merem, dan lidah sedikit keluar. "Ini skill ngupas jeruk tingkat dewa," katanya bangga setelah berhasil mengupas 1 buah tanpa robek. Tak hanya itu, Cimug juga mendadak jadi narasumber pertanian dadakan. Beberapa warga yang tertarik ikut nanam mulai tanya-tanya, "Bang, ini ditanam dari biji ya? Suburnya gimana?" Cimug menjelaskan sambil garuk-garuk kepala, "Awalnya sih iseng, terus saya kasih pupuk organik, air bekas cucian beras, sama sholawat setiap pagi. Mungkin pohonnya bahagia karena sering denger zikir." Semua langsung ketawa dan ada yang nyeletuk, "Wah, berarti ini pohon soleh." Saking ramainya yang datang, Cimug sampai pasang speaker kecil dan muter lagu-lagu Betawi biar suasana makin meriah. Bahkan ada yang ngajak joget bareng ondel-ondel. Bukan karena panen jeruknya aja yang seru, tapi karena acara dadakan ini berubah jadi semacam pesta kecil kampung. Cimug pun sempat buat kuis berhadiah. Siapa yang bisa tebak berapa banyak jeruk yang gue panen hari ini, dapat 1 kilo jeruk gratis plus foto bareng gue. Warga langsung antusias dan ramai-ramai ngitung di dalam keranjang. Ada yang jawab 50, ada yang 78, ada yang 100. Padahal, isinya cuma 63 buah. Pemenangnya, bocah SD kelas 3 bernama Awan, yang nebaknya 62. Dapat hadiah jeruk dan langsung pamer ke temen-temennya, "Nih, jeruk asli kebun Cimug, bukan jeruk pasar." Menjelang sore, panen pun selesai. Cimug duduk di depan rumah, memandangi pohon-pohon jeruknya yang kini mulai rimbun dan seolah tersenyum bangga. "Wahai pohon jerukku, kalian udah jadi bukan sekadar tanaman. Kalian saksi bisu perjuangan ondel-ondel," katanya puitis sambil ngelus batang pohon. Bahkan dia sempat bilang ke warga, kalau pohon ini bisa bicara, pasti dia bilang makasih karena udah dirawat dengan penuh cinta. Akhirnya, hasil panen disimpan sebagian untuk dimakan sendiri, sebagian dibagikan ke tetangga, dan sisanya disumbangkan ke acara posyandu minggu depan. "Jangan bilang Cimug pelit. Jeruk boleh manis, hati juga harus manis," katanya sambil angkat keranjang terakhir. Hari itu ditutup dengan kebahagiaan dan tawa, penuh rasa syukur atas panen yang tak disangka-sangka bisa selancar itu. Dari sini, Cimug makin yakin bahwa ondel-ondel pun bisa jadi petani hebat asal punya niat, semangat, dan selera humor yang tinggi. Dan warga pun sepakat memberi gelar baru buat Cimug, petani jeruk terunik sekecamatan. Setelah sukses panen besar jeruk limau dan jeruk keprok, ondel-ondel Cimug mulai merancang langkah berikutnya.
Jeruk udah dipanen, masa cuma dimakan mentah? Gumamnya sambil selonjoran di bel bambu depan rumah. Ia melirik ember kecil sisa panen yang isinya jeruk lemon dari bibit hadiah acara tanam bareng di kelurahan, dan beberapa jeruk purut milik tetangganya yang minta tolong dipetik. Harus ada sesuatu yang baru, yang menyegarkan, yang bisa bikin mulut melek dan hati adem. Yap, kita bikin es jeruk. Dengan semangat yang membara, Cimug langsung bergerak ke dapur. Tapi jangan bayangin dapurnya seperti chef profesional ya, karena dapur Cimug adalah hasil kreativitas. Meja dari kayu bekas panggung 17-an, rak piring dari jendela bekas, dan peralatan dapur yang campur aduk. Ada blender yang cuma bisa muter ke kiri, teko dari kalengket yang disulap jadi pemanas air, sampai gelas takar yang asalnya dari botol plastik bekas minuman energi. Gak penting alatnya, yang penting niatnya, ujarnya dengan gaya serius bak chef di acara televisi. Langkah pertama, menyiapkan bahan. Cimug membuka ember lemon dengan hati-hati, lalu mencium aromanya. Wangi segar, agak nyelekit, cocok buat minuman anti ngantuk, katanya. Lalu ia ambil jeruk purut yang kecil-kecil tapi wangi menusuk. Ini jeruk kayak orang Betawi, kecil tapi berani, katanya sambil mengelus buah itu dengan ekspresi hikmat. Jeruk-jeruk itu lalu ia cuci satu persatu, sambil nyanyi lagu modifikasi. Jeruk lemonku mandiin dulu, jeruk purutku bilasin juga. Setelah bersih, Cimug siapkan alat peras manual. Tapi karena alat peras aslinya rusak dimakan karat, ia pakai metode tradisional, sendok dan mangkuk plastik. Satu persatu jeruk lemon dipotong, lalu diperas dengan tenaga maksimal. Air jeruk mengucur ke dalam mangkuk, warnanya kuning segar seperti matahari pagi. Tapi, karena terlalu semangat memeras, air jeruk pun muncrat ke wajah. Wah, pedih. Mata gua kayak digigit semut galau, teriaknya sambil megang hidung dan muka. Anak-anak yang ngintip dari jendela dapur ketawa ngakak. Bang, itu minuman atau senjata kimia? Namun Cimug tidak menyerah. Satu demi satu jeruk diperas sampai terkumpul sekitar 2 liter air lemon. Lalu ia mulai mengiris kulit jeruk purut tipis-tipis dan memasukkannya ke dalam gelas besar. Aroma tajam jeruk purut langsung menyebar, sampai kucing peliharaannya pun kabur dari dapur. Wih, ini aroma rukyah jeruk purut, kata Cimug sambil nyengir. Langkah berikutnya, es batu. Karena kulkas Cimug cuma satu pintu dan sering bocor, es batunya berbentuk aneh. Ada yang kayak batu koral, ada juga yang mirip kepala wayang. Tapi Cimug cuek. Yang penting dingin, bukan bentuknya, katanya sambil memasukkan es batu itu ke dalam teko besar. Setelah semua bahan masuk, dia tambahkan madu sebagai pemanis alami. Gula terlalu mainstream, bro. Kita pakai madu hasil barter sama Pak Dul yang punya lebah, katanya bangga. Setelah semua tercampur, ia aduk dengan sendok kayu panjang yang biasa dipakai ngaduk sayur di posyandu. Warnanya berubah jadi kuning kehijauan yang menyegarkan mata. Akhirnya, saat yang ditunggu tiba, Cimug menuangkan es jeruk lemon purut ke dalam gelas plastik bening. Dengan gaya penuh dramatis, dia mengangkat gelas itu tinggi-tinggi di bawah cahaya matahari. Inilah, minuman penyegar semangat dan iman, es jeruk Cimug, edisi lemon purut, katanya seperti lagi jualan di acara bazar. Tegukan pertama, gluk, matanya melotot, alis naik, wajahnya tegang. Waduh, seger banget. Tapi, asemnya bikin kuping bunyi. Dia langsung loncat-loncat, sambil kipas-kipas mulut. Tapi setelah beberapa saat, ekspresi wajahnya berubah jadi senyum lebar. Ini dia, minuman yang bikin semangat hidup 100% naik. Tak lama, ide untuk jualan muncul di kepalanya. Kalau minuman ini seenak ini, kenapa nggak dijual aja? Maka ia langsung bikin tulisan besar di kertas manila merah, es jeruk Cimug, asli lemono purut. Buka tiap siang. Gratis ngakak. Bayar segarnya. Ia pasang meja kecil depan rumah, dengan galon plastik isi es jeruk, dan sendok takar dari centong nasi. Warga pun penasaran dan datang. Yang pertama beli adalah Pak Udin, tukang servis TV. Bang, ini beneran jeruk asli? Tanya Pak Udin. Bukan cuma asli, ini jeruk hasil dari pohon yang tiap hari saya ajak ngobrol, jawab Cimug mantap. Setelah minum, Pak Udin langsung bilang, wah, Bang, saya kayak balik muda 10 tahun. Disusul Bu Yani,
yang katanya setelah minum langsung hilang capek ngucek cucian. Anak-anak kecil ikut penasaran. Tapi begitu minum, wah, ekspresinya macam abis nelen batu baterai. Mereka teriak bareng, asem. Tapi tetep pengen lagi. Cimug pun kasih versi manisnya dengan tambahan sirup Markisa hasil barter dengan tetangga. Ini varian baru, lemon purut Markisa bahagia. Hari itu, Cimug berhasil jual 23 gelas es jeruk, dan semua pelanggan pulang dengan wajah segar dan pipi merona. Bahkan ada yang bilang, "Bang Cimug, buka cabang dong ke kampung sebelah." Cimug pun dengan gaya santai menjawab, "Tenang, sebentar lagi kita ekspansi. Target, Pasar Minggu dan Cibubur." Semua tertawa. Dan begitulah, dari dapur seadanya, alat-alat sederhana, dan niat luar biasa, Cimug berhasil bikin es jeruk lemon purut yang bukan cuma menyegarkan, tapi juga jadi hiburan tersendiri buat warga. Di tangan Cimug, jeruk bukan cuma buah, tapi bisa jadi jembatan kebahagiaan satu kampung. Setelah sukses bikin es jeruk lemon purut yang viral di RT, dan hampir masuk FYP warga satu kelurahan, semangat Cimug semakin membara. Tapi bukan semangat buat tidur siang, ya, melainkan semangat ekspansi bisnis minuman segar. Suatu sore, sambil selonjoran dan minum sisa es jeruknya yang udah tinggal ampas, dia nyeletuk sendiri, "Jeruk gua banyak, tenaga masih kuat, kayaknya saatnya buka usaha serius. Tapi levelnya, naik dikit lah dari sekadar es, kita bikin jus jeruk kelas menengah ke atas." Dengan gaya bos franchise, Cimug langsung bikin rencana. Dia buka buku bekas catatan rapat RT, dan bikin sketsa stand jus. Dia tulis di situ, "Jus jeruk manis grapefruit segar bener, asli kampung." Bahan utamanya, jeruk manis hasil panen pribadi, dan grapefruit yang dia dapat dari barter sama tetangga yang kerja di kebun kota. "Jus ini bukan cuma segar, tapi juga bisa bikin hari kamu gak asem," katanya sambil ngakak sendiri. Keesokan harinya, Cimug mulai nyiapin stand. Tapi karena modal minim, dia pakai gerobak bekas yang udah lama mangkrak di belakang masjid. Dicat ulang pakai pilos warna oranye. Lalu dihias pakai kertas origami yang dia pinjam dari anak-anak TPA. Di atas gerobak dia tulis besar-besar, "Jus Cimug jeruk manis grapefruit, segar sampai ke tulang." Lengkap dengan gambar jeruk hasil print yang diselipin di dalam mika binder. Tapi tantangan terbesar justru di awal Bukalapak. Soalnya, warga masih trauma mulut kecut gara-gara es jeruk purut kemarin. "Bang, ini jus juga asem?" tanya pelanggan pertama yang ngintip dari balik stand. Cimug dengan percaya diri bilang, "Ini beda, Bang. Jeruk manisnya manis banget, dan grapefruitnya wangi luar biasa. Ini bukan jus biasa, ini jus kebahagiaan." Ia memulai show-nya. Jeruk manis dikupas satu persatu dengan cekatan. Grapefruit yang gede, dia belah dua dengan gaya dramatis seperti Master Chef. Lalu semuanya diperas manual, dicampur dalam teko besar. Untuk pemanis, dia nggak pakai gula biasa, tapi sirup daun stevia hasil eksperimen dari pot di belakang rumah. Setelah disaring, dicampur es batu, dan dimasukkan ke dalam cup plastik bergambar senyum ondel-ondel, voila. Jadi minuman sehat rasa kampung tapi gaya kota. Warga mulai berdatangan. Awalnya beli karena penasaran, lama-lama jadi langganan. Ada yang bilang, "Bang, ini jusnya kayak napas pertama waktu bangun pagi, seger." Bahkan Bu RW sampai bilang, "Jus ini bikin saya lupa tagihan listrik, Bang." Cimug hanya senyum dan menjawab, "Itu efek jeruk manisnya, Bu. Bisa nyegerin badan dan pikiran." Anak-anak kecil juga suka banget. Apalagi karena setiap pembelian dapat stiker gambar jeruk yang bisa ditempel di sepeda. Ada juga promo, beli 2, selfie bareng Cimug. Dan yang paling rame adalah kontes minum jus tercepat tanpa kerut muka. Yang berhasil menang dapat sebutir grapefruit gratis dan dipajang fotonya di depan gerobak. Sore harinya, ketika langit mulai jingga dan burung-burung terbang pulang, Cimug menutup lapaknya. Tapi bukan dengan capek, melainkan bangga. Dalam sehari, ia berhasil jual 37 gelas jus jeruk manis dan grapefruit, bahkan ada yang datang 2 kali karena ketagihan. Warga mulai menyebut dia sebagai Raja Jus Kampung. Bahkan ada yang minta Cimug buka cabang keliling pakai sepeda motor. "Bang, kalau bisa jualan di CFD ya, siapa tahu jadi selebgram jus."
kata remaja kampung. Dan lucunya, dari semua itu, Cimuk tetap rendah hati. Gue mah cuma ondel-ondel yang pengen lihat orang kampung bisa senyum karena jeruk, katanya. Sebuah kalimat sederhana, tapi bikin warga terdiam dan kagum. Alhamdulillahirabbi alamin, teman-teman semua. Akhirnya kita sudah sampai di ujung cerita kisah lucu dan penuh inspirasi dari ondel-ondel Cimug yang luar biasa. Dari makan jeruk bali 1 kantong sampai bikin jus jeruk grapefruit, semua dilakukan dengan semangat, tawa, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, karena dengan sholawat, hidup kita menjadi lebih terang, lebih tenang, dan lebih diberkahi. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam bertakwa, walau lewat hal-hal kecil seperti menanam, bersedekah, bahkan hanya lewat tawa yang menyejukkan hati. Kami juga mendoakan, semoga Allah melimpahkan rezeki yang luas dan berkah kepada seluruh umat Nabi Muhammad di seluruh penjuru bumi. Dan khusus bagi kalian yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, kami doakan semoga bisa punya rumah mewah yang penuh keberkahan. Amin. Dan buat yang jawabannya belum tepat, jangan berkecil hati, karena kalian tetap kami doakan selalu sehat, bahagia, dan dicintai Allah serta Rasul-Nya. Yuk tulis di kolom komentar, judul cerita apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian tonton berikutnya. Cimug siap beraksi lagi, entah itu jadi nelayan, pembuat tahu bulat, atau bahkan jadi duta taman nasional. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, supaya semangat kita terus menyala dan cerita-cerita lucu ini bisa terus hadir untuk menghibur sekaligus menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di kisah ondel-ondel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.